Action. Oke, apakah kalian tahu tentang sejarah radio di dunia dan di Indonesia? Dan di sini kita akan menjelaskan beberapa fakta atau sejarah tentang radio yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Muhammad Khairil Mustafa dan saya bersama 4 rekan saya, yaitu Filipus Panda Tresensa, dan yang kedua adalah Dimas Dwi Syahputra, dan yang ketiga adalah Cristiano Aventri Tediel, dan yang keempat adalah Dega Nur Rozak. Awal mulanya yaitu pada abad ke-19, Guglielmo Marconi, orang penemu berasal dari Italia, dianggap sebagai penemu radio pada tahun 1895 setelah berhasil mengirimkan sinyal nirkabel pertama sejauh 1,5 km. Sebelumnya Heinrich Hertz pada tahun 1886 telah membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik yang menjadi dasar teori radio. Tahun 1901 Marconi berhasil mengirimkan sinyal radio melintasi Samudra Atlantik. Awal mulanya radio digunakan untuk komunikasi kapal dan militer, misalnya saat Perang Dunia I dan kedua sekitar 1920 mulai digunakan untuk penyiaran publik. Stasiun radio pertama sendiri KDKAA Pittsburgh berasal dari Amerika Serikat tahun 1920 menyiarkan hasil pemilihan presiden. Di Indonesia sendiri siaran radio pertama digunakan oleh Netherlands Indes, radio yang sering disingkat Nimrom sekitar tahun 1934. Untuk di bagian ketiga, radio ini sebagai media massa di tahun 1930 sampai 1950-an. Radio menjadi sumber utama informasi dan hiburan atau berita, drama, radio, musik, dan pidato politik. Pada masa Perang Dunia II, radio digunakan untuk propaganda dan menyampaikan berita perang. Setelah perang, radio berkembang pesat di seluruh dunia, termasuknya Indonesia, melalui Radio Republik Indonesia atau sering disingkat RRI, yang berada pada tahun dan bulan dan tanggal 11 September tahun 1945. Menjelaskan keempat dari radio, yaitu ada era transistor dan komersialisasi pada tahun 1950 sampai 1970-an. Penemuan transistor pada tahun 1947 membuat radio menjadi lebih kecil, murah, serta portable. Terus muncul radio juga, yaitu radio mobil dan radio pribadi. Radio menjadi sarana populer untuk musik pop, berita, iklan, komersial. Jadi saya akan menjelaskan radio FM dan teknologi digital pada tahun 1980 dan 2000-an. Radio FM Frequency Modulation menawarkan suara lebih jernih daripada AM. Mulai muncul radio digital dan radio satelit. Internet mulai mengubah cara orang mendengarkan radio dengan munculnya radio streaming online. Radio kini tersedia melalui streaming, internet, podcast, dan aplikasi seluler. Misalnya seperti Spotify, Radio Garden, iHeart Radio. Kemudian banyak stasiun radio konvensional juga beralih ke platform digital agar tetap relevan. Seperti teknologi AI dan personalisasi konten juga mulai digunakan untuk menyesuaikan siaran dengan minat pendengar. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu radio telah berevolusi dari alat komunikasi sederhana menjadi media global, multiformat, menghubungkan manusia melalui suara, informasi, dan hiburan dari gelombang udara ke dunia digital. Meanwhile, in our universe. Oke, sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.